ketika Vanessa meninggal, Bibi meninggal, ya, sebagai suami istri, maka siapa yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya? Yaitu anaknya. Nah, anaknya kan masih di bawah umur, artinya masih di bawah balita juga. Jadi kedua orang tua dari pasangan ini yang sudah meninggal akibat kecelakaan itu mesti rembukan. Siapakah di antara, apakah orang tuanya Vanessa atau orang tua dari Bibi, harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya itu harus jatuh ke anaknya sebagai ahli waris yang saya menurut hukum, ya. Tetapi ketika anak itu masih di bawah balita dan masih di bawah umur, maka untuk supaya ada satu jaminan dari peninggalan harta ini, seperti apa mengamankannya. Nah, itulah diperlukan antara orang tua Vanessa dan orang tua Bibi memberi satu masukan untuk rembukan seperti apa menyikapi ini. Karena terus terang kemarin saya lihat di media itu juga masih berebut soal orang tua Vanessa ingin itu dijadikan museum, ya. Artinya semua harta-harta peninggalannya dijadikan museum. Tapi orang tua Bibi, ya, dari suaminya Vanessa ingin orang tuanya ini memegang harta ini untuk bisa nanti membesarkan anak ini sampai dewasa. Nah, inilah yang jadi polemik, ya. Nah, kalau saya sebagai praktisi hukum, saya pikir memang di antara kedua orang tua ini mesti memberikan kesepakatan, ada membuat perjanjian, diinventarisir dulu harta-harta apa yang memang merupakan harta peninggalan, dan itu yang berhak adalah anaknya yang tunggal satu-satunya itu. Nah, itulah yang memang harusnya mereka itu berdua, kedua orang tua ini berembukan. Nah, kalau nanti salah merawat harta ini, ataupun nanti ada yang hilang hartanya ini, kan kasihan si anak. Itulah yang memang harus kedua orang tua ini membuat kesepakatan. Secara sosial memang mesti dilihat siapa yang mampu untuk mengamankan harta peninggalan ini. Kan semua khawatir kalau nanti ini harta akhirnya digelapkan ataupun dijual untuk kepentingan di luar anak ini, kasihan si anak ini. Nah, itulah yang memang kedua orang tua ini sepakat. Kalau orang tuanya Bibi memang mampu dan orang berada, saya pikir serahkan kepada orang tuanya Bibi, bapak dari si anak ini. Atau kalau orang tuanya Vanessa mampu juga untuk merawat harta-harta peninggalan ini, ya silakan. Itulah makanya tidak diatur dalam hukum, tetapi secara etika, secara sosial, mereka diberi kesempatan untuk rembukan dan menjamin harta ini tidak akan dijual ataupun tidak akan dipindah tangankan di luar kepentingan si anak. Semua dilakukan untuk kepentingan si anak. Nah, kalau di luar negeri itu diserahkan kepada negara yang mengatur supaya anak ini sampai besar, gitu. Tapi kan di sini tidak diatur seperti itu. Siapa yang memang mampu, silakan merawat harta peninggalan itu dan besarkan anak ini sampai umurnya dewasa 17 tahun. Awal itu udah harus ditetapkan ketika meninggal kedua orang tuanya, mesti meminta penetapan dari pengadilan bahwa anak dari Vanessa dan Bibi ini satu-satunya yang sekarang ditinggalkan itu yang masih balita. Nah, itu supaya ada nanti, kan ini kan untuk 5-10 tahun ke depan kan orang kan takut lupa, tahu ini harta atau tanah atau rumah apa terjual, siapa yang mau tanggung jawab. Nah, itulah ditetapkan dulu siapa ahli warisnya dan apa harta yang ditinggalkan oleh Vanessa dan Bibi. Itu mesti ada penetapan pengadilan, diatur itu dalam undang-undang. Jika dia sudah dewasa, mungkin ketika dia sudah tamat SMA, ya, baru dia tahu bahwa orang tuanya itu meninggalkan harta yang sesuai di dalam penetapan pengadilan tadi. Karena dia bisa cari ini kemana nih, bakal apa. Jadi ada pertanggungjawabannya. Si anak akan mengejar itu ketika si anak ini sudah mengerti hukum dan sudah dewasa, yaitu di atas 17 tahun. Nah, jadi dia bisa melihat harta peninggalan orang tuanya.
yang didasarkan bukan dari cerita tetapi dari penetapan pengadilan. Nah, itu didaftarkan ke pengadilan dan minta penetapan. Memang terjadi dua kubu ya, kubu keluarga Vanessa dan kubu keluarga Bibi. Itu biasa kalau udah masalah materi, masalah harta, udah pasti ada yang mata gelap aja. Itulah yang dikhawatirkan. Makanya ya kan Vanessa punya adik, Bibi punya adik, mungkin mengusulkan kepada orang tuanya coba didaftarkan, minta penetapan pengadilan negeri ya, supaya hartanya itu memang jelas ya, sehingga nanti ketika anaknya dewasa mengerti ya, bisa mempertanggungjawabkan hukum, dia bisa memeriksa tanah ini di mana, rumah ini di mana, bagaimana. Nah, itu ada rinciannya. Kalau sudah terjual dipakai apa untuk membesarkan anak-anaknya ini. Itu intinya. Jadi harus ada penetapan pengadilan dan kedua orang tuanya ini mesti legowo. Jangan ini dijadikan ingin dikuasai oleh pribadi-pribadi yang tidak baik. Harus legowo karena anak ini perlu dana, perlu biaya untuk perawatan sampai besar. Saya pikir demikian. Jadi kalau sudah memang menunjuk kuasa hukum atau lawyer ya, saya pikir lawyernya pun akan memberikan solusi ya untuk bagaimana mengamankan harta ini gitu. Karena kalaupun sekarang dibagi, siapa yang mau jaga harta itu kan tidak. Jadi ditetapkan itu barang memang tidak boleh dijual karena itu untuk kebutuhan si anak. Jadi kalaupun dijual, kedua orang tua ini ya, ayah atau ibunya Vanessa, ayah atau ibunya Bibi, itu mesti sepakat dijual bakal apa, dibikin rinciannya. Misal 1 tahun bakal biaya sekolah, biaya makan apa segala macam. Nah itu. Nah kalau orang tua yang berada, saya pikir harta itu diamankan ya. Anak ini dibiayain oleh kakeknya sendiri kan nggak ada masalah. Atau om-omnya atau tantenya kan bisa membiayai anak ini sampai besar gitu. Jadi tidak melulu jadi matre kembali bagaimana hartanya ini, tidak ke situ. Jadi biarlah harta itu sebenarnya untuk anak itu nanti ketika dia sudah dewasa jadi kenang-kenangan sama orang tuanya. Jadi tidak habis itu dijual hanya untuk membiayai hidup dan sekolahnya si anak ini. Nah itu kan ada omnya, ada tantenya segala macam. Kalau kakeknya nanti sudah tiada ya. Nah itulah perlunya memang legowo gitu ya, hati dingin ya. Karena ini anak masih kecil, berapa sih biayanya? Diurus aja, kan nggak susah-susah. Itu anunya yang saya sampaikan.